Ini penyebab suara Prabowo Gibran unggul di Jateng, Jatim, dan Bali. Kita ke Prof. Burhan dulu. Prof. Burhan, kalau tadi melihat sebaran wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah ternyata dikuasai semuanya oleh 02. Faktor apa itu, Prof. Burhan? Faktor Jokowi, jawaban pendeknya. Jadi memang yang membedakan dibanding 2019 adalah kita tahu Prabowo kalah telak di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Bali, di NTT, itu basis-basis Presiden Jokowi. Di Jawa Tengah Presiden Jokowi mendapatkan 77%, di Jawa Timur mendapatkan 66%. Itu di pemilu 5 tahun yang lalu. Nah, hari ini Presiden Jokowi memberikan endorsement secara eksplisit maupun implisit kepada 02, apalagi setelah Mas Gibran menjadi pendamping Pak Prabowo. Terjadi migrasi atau hijrah elektoral secara besar-besaran dari basis Mas Ganjar ke Pak Prabowo di sepanjang 3 bulan terakhir, terutama pasca pendaftaran. Karena memang selama ini ya asosiasi kuat Presiden Jokowi sebelum pendaftaran KPU itu lebih ke Mas Ganjar. Karena Mas Ganjar partai dengan Presiden Jokowi dan satu asal daerah. Tapi ketika Pak Prabowo memasang Mas Gibran sebagai pendampingnya, itu memberi sinyal kepada basis Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi tidak lagi bersama Mas Ganjar. Dan itu yang kemudian membuat mereka pindah ke Pak Prabowo. Jadi faktor itu, dan ini yang menjelaskan mengapa dalam beberapa bulan terakhir tren kenaikan suara Prabowo Gibran itu selalu diikuti dengan tren penurunan suara Mas Ganjar. Sementara suara Mas Anies itu naik sedikit atau relatif stagnan. Ya, Prof. Burhan, artinya kalau Anda sampaikan berdasarkan tadi kalau kita lihat juga di Jawa Tengah, bahkan Prabowo Gibran unggul telak dibandingkan dengan Ganjar Pranowo. Artinya faktor Jokowi ini lebih besar dibandingkan dengan PDIP itu sendiri di Jawa Tengah khususnya? Begini, jangan lupa Ayah, di Jawa Tengah itu tidak seluruhnya basis PD Perjuangan. Jawa Tengah unggul, PD Perjuangan betul, tetapi PKB dan beberapa partai lain mendapatkan dukungan cukup besar, terutama di wilayah Pantura. Jadi di wilayah-wilayah yang bukan basis PD Perjuangan, suara Prabowo Gibran jauh lebih tinggi. Jangankan di wilayah seperti misalnya Karsidenan Pati atau Karsidenan Banyumas atau Karsidenan Semarang maupun Karsidenan Tegal, di wilayah-wilayah seperti di Solo Raya maupun di wilayah Wonogiri ya, maupun di wilayah seperti Karanganyar maupun Sragen, suara Prabowo juga unggul meskipun keunggulannya tidak setelah ya kemenangan di Pak Prabowo di wilayah Pantura. Jadi sebenarnya bukan seluruhnya basis PD Perjuangan, itu yang saya katakan. Meskipun lagi-lagi suara Pak Prabowo ternyata juga mampu kompetitif di wilayah kandang banteng. Yang paling jelas adalah Bali. Bali ini wilayah yang sangat merah, ternyata bisa berubah. Ya pilihannya dari capres yang diusung oleh PD Perjuangan ke capres yang justru ya bukan diusung oleh PD Perjuangan. Salah satu faktornya adalah Bandara Bali Utara. Kita tahu ada rencana pembangunan Bandara Bali Utara, tapi ada penolakan dari elit PD Perjuangan. Ternyata suara warga Bali terutama yang tinggal di bagian utara itu cenderung mengalihkan dukungan ke Pak Prabowo. Mungkin bagian dari protes mereka. Kenapa rencana pembangunan itu gagal juga dieksekusi sampai sekarang.